Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Para ulama sesepuh, sedikit sahabat-sahabat atau sedulur-sedulur yang lebih tua yang saya hormati dan sayangi, mas-mas bapak yang seumur maupun yang muda yang saya sayangi yang disayang Allah, agar pada pagi ini Allah mampukan kita untuk bersilaturahim sambil berbagi pengalaman ilmu. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan yang sifatnya praktis. Sholawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman kita semuanya. Kita sama-sama sedang berproses. Nah, kita sebut sedulur-sedulur yang sama-sama berproses. Berproses kemana? Sampai kapan? Ya, sampai batas umur kita masing-masing. Gak tahu kita berproses. Berproses menuju titik akhir. Dan dalam proses ini ada yang pematangan, ada yang mulai menurun, ada yang meningkat, ada yang menurun. Ada yang meningkat, badannya, tingginya, besarnya, cerdasnya itu pada anak-anak. Anak tumbuh kembang, tambah umur, tambah berat, tambah tinggi. Itu kalau anak-anak. Remaja, dewasa, dan gak bisa tinggi tapi tambah besar. Badan. Ke atas gak bisa, ke samping bisa. Kadang-kadang nanti pendek atau pendek banget. Karena untuk proses tulang belakangnya mengecil, memendek, tipis, cendek, tambah lembut. Terus kalau apes kena penyakit dari proses bungkuk, sakit sendi-sendi bengkok. Terus dalam hati-hati atau apesnya, takdirnya nasibnya itu mabruk atau apa karena sesuatu kemudian kata nggak berdaya sampai kapan? Sampai akhir kehidupan. Ada yang bisa bangkit lagi, bisa jalan lagi, ada nggak bisa sampai situnya. Kita nggak tahu kita besok kayak apa, kita nggak tahu, benar nggak tahu ini sedih. Dan karena itulah seorang muslim itu atau orang yang berserah diri pada Allah Taala pengen selamat, hidupnya selamat, itu harus hati-hati dan ingat mengingatkan kepada apa? Pada kebenaran. Dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan apa? Dengan kasih. Kita tuh sama-sama berproses. Dan Bapak Ibu, mas-mas bapak, apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Biasanya ini kan, pokoknya aku pengen senang-senang. Oh ya salah. Aku pengen sugih, boleh. Aku punya pekerjaan mapan, pangkatnya tinggi, boleh. Punya bojo, punya anak yang nyenengke, boleh. Itu tidak salah, itu normal, umum. Ingin tuanya terhormat dan tetap berguna, dan akhirnya kalau suatu saat meninggal dunia, meninggalnya pengen Gusdur bagaimana meninggal yang baik. Dan itu macam-macam, ada yang ketabrak, ya baik sahid, sakit parah COVID itu sahid akhirat, ini yang ngeri juga ya. Sakit kanker di perut, di usus, itu sakit akhirat. Tapi yo serem juga ya. Jadi apa itu? Boleh milih meninggalnya jangan yang lorong-lorong banget kayak saya. Ya kan alami, wajar lah kita pengen situasinya lorong banget. Karena bapak itu mohon, ya Jibril sakit sekali, sakit limpahan semua, sakit jantungku, tapi umatku jangan. Kita kata timbangkan semua padamu, tapi umatku jangan sakit. Dan banyak pendapat alim ulama termasuk hadis sakit nemen itu dia harus syahid. Ya gitu. Jadi kita pasti kepingin meninggal yang baik. Rasulullah teman itu ya mudah, enak, murah. Pas duduk situ, pas pengajian situ, kan apa itu. Pas mendengarkan khutbah Jumat situ, bagus dan banyak. Ada ya Allah happy gitu loh. Ada takbiran
Alon-alon bulan Ramadan sedo ada di Jogja nih. Dan saya ceritakan semua nih orang top. Orang sebut banyak bapak ibu yang tidak tahu siapa dia. Karena terkenal. Ya Allah meninggal kok api itu loh. Ada yang lagi sholat meninggal, ya Allah hampir ini macam ngasih lagi selingkuh mati, ya Allah. Jadi lagi merasa nih mati. Dan itu saya saksikan. Ada orang yang merasa nih kalau bokulan itu merasa nih mati tak tulang tak kerja lagi. Saya pakaikan prestasi saya. Ada bapak ibu yang bertanya jawab jantung, pertolongan pertama jantung, tanya enggak meninggal sudah. Lagi berasa nih itu, iya jangan lebih. Iya. Lagi perasaan kok sedo. Nanti itu naudzubillah. Dan kok diprindik ya Allah. Bapak itu lagi perasaan bapak itu apa loh dah lo. Ini perasaan di rumah. Pas rasanya mati. Ya Allah naudzubillah. Kita diprindik ya Allah. Supaya aku mati di pinggir. Di. Kalau bisa meninggalnya akhirnya mendapat kalimat La ilaha illallah, karena jaminannya dahulal jannah. Dikata Rasulullah, sapa wong sing akhire dapat la ilaha illallah dahulal jannah. Saya pernah menuntut pasien, ya Allah. Pasien takut, dokter. Tolong saya ditutup ya dokter. Iya, Bu. Cepet. Tapi enggak ada. Ya Allah, merinding juga ya. Ada yang mau pulang ke Indonesia baru mendekati di hotel di bandara. Pas di sofa tinggal pakai mau pulang haji apa dan sih ya Allah ya sedulur kita ya Allah ya akhirnya saya coba bagus ya piye lho mau mundur nih mau naik pesawat negara mau berangkat ada yang di bis pas waktu di bandara tinggal juga jangan Jogja itu Jogja pas pernikahan saya tahun 2014 baik yang termati dan untuk sedo yang bagi ini kita bisa nyebut kok makanya doa ada Allahumma inna nas'aluka salamatan di bagian fil keberkatan fil tiba taubatan wa rahmatan indal maut wa rahmatan hidayah Allah di saat mati kita boleh mohon Allah yang meninggalnya biasa yo pas sampai lah bulan Ramadan malam Jumat Radi utang, wis umure tuwa ning mandiri, iso masjid, sidone masjid sisane perlu. Pas masjid Al-Mustaqim, alam tarwah, tarwah sebuah hari terakhir, mulai 1 tahun, lanjut utang, kurang ikut, di bodoh kan lomo, nahnya, juga kuatnya, pas terakhir, sudah dikatakan, prakam dino sedo. Keren banget wah itu bayangnya yo sekitar itulah ambil terus kan terus kita amanahnya umai PNN di pengajian ya kayak gua apa panti asuhan kayak gua yatim rumah tangga terus umai tangga kayak kabeh di depan notaris kalau dino kok ya Allah keren terus pas sholat ya Allah minta hati ya kan di sana pendek lah di sana kabeh kok ya Bapak Ibu masa pakai bahasa Jawa apa enggak ya diserahkan kabeh kok ya diserahkan semua maaf yang luar Jawa maaf saya kan pakai bahasa Jawa daripada tidak tersinggung juga bisa biasa mati nah dan masuk surga tapi biasa mati ternyata harapan semacam ini atau yang disingkat dengan SSPT, KBB, MS. Biasanya Bapak Ibu kan mengajar setiap hari ini ya. Entah S-nya dulu, ada yang P dulu, ada yang K dulu, ada yang B dulu, tapi yang MS selalu terakhir. Apa masih ada MS? Masuk surga. Masuk surga kan kayak gini ya. Tapi saya yakin ada kejarin CPK, kaya. Gedung itu aja duit, tapi itu duit, tapi itu duit, bis, duit, pokoknya saya tanggung, kudu kulit duit sampai pikirannya duit. Apa salah? Enggak salah. Memang kadang-kadang hidup kita prioritasnya pertama kan duit. Jadi apa kok ini ambil budget duit, sedekah, zakat, infak dan lain macam. Duit itu kerja, ini anak
nuruti jawab ya, mengikuti pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi pikiran duit tapi untuk ibadah bagus. Duit dan sopoyang-poyang, wah ini yang diluruskan. Jadi tinggal luruskan niatnya saja, kerjanya sama, tinggal setel niatnya saja. Tetap tampilannya sama, tapi hadiahnya beda. Mengapa ibu-ibu baik pada suami, enggak nanti dipegang? Amin dipolos suami saya, dia anjar KDRT, dipilih, anak bujuku sudah setruk langsung pilih, kata awannya ini lah. Jadi dia itu wanita berdua takut dipukulin. Itu suaminya rasa saya macam-macam tung, ya Allah. Dia bukan karena Allah, tapi kita takut diajar oleh buju. Jadi, kita detail tampilan baiknya bukan karena takut diajar, tapi takut karena perintah Allah, larangan Rasulullah. Jadi, tapi tampilnya beda banget. Kenapa enggak korupsi lalu dinaik kondangan? Daerah kondangan? Itu korupsi. Makanya, kenapa enggak korupsi? Dicatat malaikat aktif. Kenapa enggak ngerasani? Tapi ini ngerasani nanti dirasani wong liya genti kan hukum balas. Ini takut ini dirasani orang lagi. Kenapa enggak ngerasani? Karena Bima bersabda la yaqulu jannatan qatatun. Karena Nabi berpesan tidak masuk juga orang suka menceritakan jeleknya orang lain. Monggo Pak Ustaz, maaf dia. Jadi Bapak Ibu jangan hati. Jadi kita ini berbuat itu tinggal nyetel niatnya saja. Tampilannya Bapak Ibu udah bagus, kita semua gini, udah kerja baik, pengen kaya boleh, pengen sehat, esnya tuh sehat boleh, pengen soleh, solihah boleh, pengen pinter boleh, pangkat tinggi boleh, dicoblos, besok berarti udah merame ini tempe anget dan masyarakat bercoblos-coblos. Pengen kaya, bahagia, berguna boleh. Cuma kadang-kadang hidup kita itu punya prioritas hidup yang pada waktu masih muda, yang penting sehat, makan enak, turu enak, nggak mikir solehan. Yang penting pinter, sehat, sugih. SPK, sehat, pinter, sugih, kaya. Ya ada, tapi lama-lama dengan berjalan umur, lama-lama berubah. Yang penting soleh dulu betulnya. Syukur yo sehat. Nah sehat dan apa? Garis surat dan lumayan. Syukur yo, sugih apa kodok lumayan, sugih banget ini yo. Ya. Jadi Ibu, kadang-kadang prioritas kita tuh SPK-nya tuh geser-geser itu. Itu normal. Karena hidup kita tuh kematangan jiwa juga berubah. Matanya kita kan tidak sama. Waktu kecil yang dipikir apa? Mimi, maam. Mimi, mama, mimi papa, mama, papa, mimi papa, mimi mama. Mama, mimi mama. Oh ya, cawe. Ya Allah, mikirnya itu anak kecil. Panganan, minuman, bulan. Senang. Udah gede lagi enggak? Mulai baju HP. Ibu-ibu juga HP. Bapak HP sing canggih, sing iso mendatangkan makanan, bubut. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah, biasanya untuk mencapai mimpi-mimpi kita ini soleh, sehat, pintar, pangkat, kaya, bahagia, berguna dan masuk surga, kita punya model. Model itu figur. Aku pengen kayak Pak itu, Bu itu, Mbak itu, Tante itu, Mbak itu, D itu, Mbah itu, Mas itu. Kita punya dunia. Kita juga punya mimpi-mimpi. Seperti Mas itu, Mas. Boleh. Wah, Mas itu ya Allah sudah kau gede ya Allah. Aku pengen aturan duit. Tidak apa-apa, kan punya keinginan. Aku pengen kayak itu, masih bisa sedekah banyak, nyumbangnya besar. Aku pada juga bekerja punya rumah tapi nyumbang sedikit ya. Dia kok nyumbangnya banyak ya. Nah, boleh kita punya mimpi itu. Punya figur model namanya. Ingin kayak Mas itu pinter kayak kae, soleh kayak kae, adi kayak kae. Anaknya nanti kayak kae. Kan jadi pinter anaknya kata-kata beneran aja. Wanaknya nakil banget. Saya itu ahli soleh kan sana beli pol, itu playboy ya Allah. Ahli jajan yang sarpet, kok jajan apa ya Allah? Ada.
Ibu-ibu mungkin ibu-ibu punya mimpi suaminya kayak laki-laki kayak itu, kalau korbannya kayak itu, kalau tuannya kayak itu, nek kayak kain, nek ekonomi kayak kain. Silakan ibu punya mimpi banyak banget macam-macam kan? Berarti yang kita mimpikan modelnya banyak. Iya. Bapak Ibu, saya tahu sih Perso dan kita udah tahu ya, ada mimpi orang kayak gitu tuh ada. Satu orang itu komplit lahir yatim. Baru buat titip ke buat Susan. Nah, itu ibu Susan balik pada ibunya, ibu lagi baru diajak ziarah, ibu sebo, nanti bapak itu. Terus baru sopo, baru Mbah Kong ikut dalam sedo juga. Allah. Ini ya Allah, jadi maaf ya. Nah, ini kalau diringkas cuma satu slide. Sedo, ya Allah. Dan sedo terus ikut siapa? Paman takut nih, bocah ya bertempel, udah mati. Abu itu sih Abu Jahal nggak mau. Akhirnya mau Abu Thalib. Ya, tahu penanya lah gitu. Pak Abu Thalib juga punya anak namanya Ali. Dan ada satu lagi yang terkenal ya. Siapa? Jafar. Yang wajahnya mirip dengan si orang ini, yang istimewa ini. Anak kecil si Maryam, pilihan Allah ini. Ada apa kemudian dididik berbisnis, yang bergawe, dikerja dilatih. Tadi dididik oleh ibu Susan, Mbak Susan. Mbak Susan itu adanya di anak suci ya. Di daerah sini ada nggak Mbak Susan? Menyewakan air susu ibu nanti daftar bapak-bapak nanti. Saya daftar berapa 2 hari saja, wah bahaya. Banyak. Diserang itu. Benar-benar jadi, nah ternyata budaya itu Pak beda-beda. Nah dapat asi yang bagus, udaranya baik kan di gunung, ya masakannya jujur-jujur lugu-lugu. Nah di kota banyak bisnis suka apos-apos gitu. Kan maka orangnya bisnis kan, bisnis perdagangan yang penting. Tapi kalau di gunung sampai sekarang masih ya orang-orang kayak sini punya orang Samin, misalnya berapa? Badui itu pertanian tapi pertanaman tapi kaya mereka milioner sebenarnya, tapi tangganya ingin berternak dan bertani, bikin roti dan sebagainya. Beda sekali, nggak contoh ya. Nah, dia anak ini berkembang jadi hebat, jajak bisnis itu oleh pamannya ini setiap berjalan itu kok ada awan mengikuti terus, nggak pernah kepanasan ini, aneh. Kemudian ada yang tahu siapa namanya. Siapa? Nama siapa? Duh, ini besok terus nama ini. Ya. Gue besok menangi. Ya Allah yang berarti macam hati-hati ya. Dan dijaga punya anak ini istimewa diincar orang untuk di gitu oleh kelompok lain ya, bangsa lain. Begitu seperti anak itu berkembang, kemudian bisnisnya makin bagus, dikenal masyarakat yang terpercaya oleh warga itu, kemudian bekerja sangat profesional. Kemudian dia bisnis dengan seorang juragan putri yang bangsawan. Kemudian bisnisnya luar biasa yang harus kemudian sampai kemudian berkeluarga, punya anak. Kemudian terus dalam berumah tangga ini banyak pernik-pernik luar biasa indahnya, tapi selalu risau kemudian sering menyepi di gunung yang tinggi. Dari Mekah itu berjalan lebih bisa 2-3 jam, 5 kilo ditambah naik ya, 2 jam PP ya, nanti 3 jam 4 jam. Nah namanya 2 kilo. Kemudian turunlah wahyu yang pertama, takut banget ya. Kemudian pulang lari terus layar dan seterusnya. Akhirnya pada setelah 2 tahun diperintahkan untuk syiar, dia jadi nabi kita, nabi Nabi Muhammad SAW. Cermati. Jadi udah saya itu dapat mensiarkan, tapi belum siaran bang. So mulai banyak perkembangan, ancaman, hambatan, gangguan dari orang-orang yang nggak setuju. Ya, biasa ada nggak setuju. Kemudian sampai dihina, disiksa, di embargo satu terahnya pada besarnya. Terahnya dari pihak Nabi Muhammad sang bapak ibunya, nanti ibu Khadijah bapak ibunya sempat embargo, jadi bisnis sehingga berhancur, banyak miskin pada jumlah ibu Khadijah itu.
Ada yang mantan bisnismen, bisnis girl ya, yang luar biasa. Abu Talib situ, sudah tahun-tahun juga kita, dan Allah menghiburnya di Isra Mi'rajkan, dan berapa tahun kemudian berangkat untuk hijrah sesungguhnya ke Yathrib yang waktu namanya belum Madinah, dan bertahap kemudian bisa berkembang. Orang-orang Quraisy sangat gemes, beti, gerutuk, hancurkan Islam. Perang Badar pertama, keok. Ya, si kafir Quraisy tambah gemes. Ya, selang lagi kedua, Uhud, draw. Lanjutnya lagi perang sampai tanggal terakhir, gede-gede, tepung, hendak, hancur juga. Yang nanti, nah contoh, saya itu ada tiba saatnya setelah beberapa tahun pada tahun 608 masih Muhammad datang dengan umat yang banyak untuk mau sebenarnya mau berhaji di umrah itu ya, tapi nggak boleh di Hudaybiyah dicegah, tidak boleh ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian ya sudah, ya ada yang nggak setuju, terutama Sayyidina Umar, rugi kita ternyata perhitungan Allah beda perhitungannya manusia. Sayyidina Umar itu sangat cerdas. Sekarang dia sampai sekarang pun diakui sebagai tokoh penegak dasar hukum yang dipakai di dunia ya, sebagai 100 tokoh pengubah dunia. Selain Nabi Muhammad nomor 1, Nabi Muhammad itu punya ranking yang cukup tinggi dunia loh, sampai sekarang loh, 100 tokoh pengubah dunia. Nabi Isa itu juga termasuk, tapi nomornya kesekian. Pak Sopo, saya dulu kan masuk, sangat pintarnya dia, sangat cerdas. Nah, kemudian 2 tahun ketika ternyata Islam berkembang karena kemudian ada perang, Islam bagian gabung berkembang pesat. Siapa saja orang Madinah yang asalnya Mekah kembali ke Mekah masih aku sama. Orang Madinah yang di Mekah berbalik, fungsi mereka sama. Jadi itu yang berkembang. Akhirnya rugi. Maka dilobeklah kerajaan Hudaybiyah, kemudian kalau kerajaan itu dilobek berarti tidak ada perjanjian lagi. 2 tahun kemudian tempat datang lebih besar lagi, Fathul Makkah gitu ya. 3630. Kemudian Nabi Muhammad juga pada 2 tahun kemudian Haji Wada, dan tahun itu pula dapat situ. Tapi itu yang semati biasanya kalau kita pengen punya figur model yang lengkap sempurna ini, siapa kita ikut SK-nya Allah saja, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang semati ternyata dalam cita-cita kita yang kita kecil punya figur model. Aku pengen yokai, aku kayak anak ya orang sepuluh kok Islam kan 3 juz, padahal dia kena sama ngaji loh. Ada nggak kayak gitu? Ada, saya pas tahun 98 saya seminar di Sukoharjo Kendal, 98 saya dengan teman saya namanya Zainal Fanani, Mas Zainal yang pendongeng SPA itu. Ya, saya dengan dia, kemudian dia cara mendongeng, saya strategi menyisipkan dongeng dalam bidang kesehatan. Jadi yang isi saya Sukoharjo Kendal itu ternyata ada mbah-mbah itu 70 tahun belajar ngaji, 4 tahun apal 3 juz. Saya juga pengen seperti beliau, Al-Qur'an bisa apal 3 juz. Sementara saya apal sekarang, kita semua kebanyakan hafal 3 juz kan, lumayan kan? Allahu Akbar. Seperti 3 juz lumayan. Tapi itu nanti itu apa nilainya, bukan hafal suratnya ya. Tapi pun dalam mencapai mimpi-mimpi kita dengan itu ada penghalangnya. Penghalang orang itu biasanya kalau mencapai cita-cita apa? Sakit, miskin, bodoh, dan nafsu tidak bisa dikendalikan. Itulah pengalaman masyarakat. Padahal kita pengen mimpi yang banyak, saya pengen seperti itu, tapi saya sakit-sakitan. Istriku, suamiku, anakku sakit. Rewangku sakit aja, tapi gak repot kok. Kemudian karena itu kita belajar apa? Biar gak sakit, biar gak miskin, biar kita gak bodoh, dan yang terakhir nafsu kita bisa terkendali. Dan ini ternyata 4 penyakit penghalang besar cita-cita manusia ini dalam agama itu sudah dikupas. Ini pendapatnya bukan Kanjeng Nabi ini, pendapatnya para orang-orang pemikir dunia. Penghalang manusia itu ada 4 gitu. Ternyata terjawab dengan kehadiran Nabi Muhammad. Pertama sakit, apapun Anda cita-cita besar, Anda pengen politik bagus, ada sakit, gagal. Suaminya ganteng, pintar ya Allah, tapi lorong, gak bahagia.
stroke lagi, kanker lagi. Istrinya cantik cerita, ya Allah, neng ketir, ya Allah. Ayo banget. Itu gangguan otaknya nggak bisa mikir, pikir, susah. Tapi ibu, ada teman atau nafsunya nggak terkendali. Ya suami, sugih, pinter, sehat, neng nafsunya nggak terkendali. Bubar. Kalau ibu di mana-mana, titip kuping di sana, titip kaki di sana. Alhamdulillah. Nah, figur yang konkret ini yang bisa ngatasi masalah ternyata ada itu. Gimana kita harus belajar terus melabur ini siapapun kita. Bapak Ibu, sekarang mungkin Bapak Ibu kurang karyawan-karyawan itu sudah pensiun, naik mulai panjang loh ya. Sekarang bisnis iya, sampai semua masih ngambil gawe terus gimana? Nah kita belajar terus gimana pas tua nanti nggak bisa kerja. Saya buruh gendong, sekarang nggak jadi gendong karena nggak kuat lagi. Terus dapat uang dari mana? Dari mana Pak? Buruh gendong, tukang kerok nggak ada minta tolong kerok. Iya jangan ini. Iya jangan. Terus gimana nih? Ganti profesi dong. Maka belajar. Punya guru penak, pokok bisa pokok. Sekarang rewangnya pergi semua, nggak mau jadi rewang. Terus kita maknya gimana? Masanya gimana? Yo GoFood dong. Nanti dia punya pulsa, ada tapi terbatas. Ya karena kreatif, ya pakai ini gelas saja. 2.000, dua saset 2.500. Tapi saya pengen bergizi, pakai ilmu, namanya ilmu fortifikasi, mengkayakan gizi meskipun dari mie. Saya atau sekat, karena dia punya ilmunya, gizinya jadi tinggi sekali. Bisa ngalahin yang makanannya memang mahal. Nah karena pakai ilmu, karena itu ibu memang Nabi bersabda, likuli syai'in talikun, wa talikul jannah al-ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan ke surga itu ilmu, memang ilmu, cari ilmu. Dan sekarang Bapak kita wajib belajar, gen apa? Ikuti hadis Nabi Muhammad. Karena ada istilahnya tadi saya baca di awal, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah, kita dicintai Allah, maka namanya Allah Maha Kuasa, apapun yang kita inginkan akan dikasih Allah, mau dicintai. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dicintai suami? Pirasa ben Allah, Mas, oke, on drop, oke. Pijitin Mas, nyata pijit. Pegel Mas, tidak, oke, nampak saya. Soalnya betul tidak bayar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin disayang Allah, maka kita ikut teladan terbaik yang ada SK-nya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laporkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah bagi siapa? Barang siapa yang ingat pada Allah, takut berdiri, duduk maupun berbaring, yang baik jadi orang-orang yang baik, dan ingatnya dan pada hari kiamat. Itu yang mati. Dan sekarang ini ada SK-nya. Sekarang lebih yang cermati. Jadi figur model yang kita dapat dari macam-macam tadi itu kita latih dan kita akan berpindah-pindah satu figur model pada yang lain, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau kita mengagumi seseorang, ibu, bapak itu paling hafal. Wah itu loh si misal artis ya, itu sampai apa hobi banget, pulang lagunya apa? Kok itu jaga tuh? Saya mengagumi rambut ini kan jarak sekian apa? Isi saya itu apalah ada seorang figur di medsos ya. Isi saya itu apa? Itu mantan murid saya sebenarnya, seorang dokter, namanya dokter A. Nah, ini A, yang dia di sana ngomong itu saraf jiwa. Itu dulu dari Makassar, dokternya ujiannya di UGM di saya. Dan sekarang terkenal sekali. Anaknya 4, apa? Lanang, Rio, Kakung. Jadi ada ini dijuluki anaknya lanang apa? Jadi Rio, lanang, Kakung. Laki-laki, ada apa? Berarti lanang, Rio, Kakung. Jadi jadi lanang apa? Jadi Rio, lanang, Kakung. Itu ada yuling yang baru yus. Wong gede gitu. Nah, apa-apa? Nah, Mas ayah si dokter itu pada murid saya. Ini cantik dong memang. Memang orang kan bakatnya beda-beda ya. Itu aneh banget Mas. Hobi ini. Ini. Oh iso ngerti. Aku belajar informasi tentang dia terus. Nah, jadi kalau orang itu mengagumi, biasanya dipilih
hobinya apa, lahirnya kapan. Nah, nek kita Nabi Muhammad pasti tahu apa lahirnya Nabi ya. Lahirnya kita berapa? Berapa bulan? Tahun piro? Tanggal berapa nek Masehi? 1971. Tanggal April tanggal 20 ya, tanggal 20 April 570 atau ada yang lain namanya 571 Masehi. Bapak Ibu, nah kita waktu Nabi Muhammad tentang lahir itu tidak ada perintah untuk peringati lahir, tidak ada perintah. Nah Bapak nggak berikan contoh ulang tahun terus Nabi Muhammad tuh pimpin panjang itu nggak ada, tapi nggak daunnya itu nggak ada. Tetapi kalau kita mengambil riwayat hidup beliau, kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sejak Nabi kecil sampai nggak ada lagi untuk contoh kita. Karena kita pun kata Allah dalam surat Yasin ayat ke 68 surat Yasin surat ke 36 ini Allah berikan pengumuman, barang siapa aku panjangkan umurnya maka aku akan kembalikan sebagian sebagaimana awal kejadiannya. Apakah nggak berpikir? Kapan amin istiqbal ki afalanya dulu. Nah kita, jadi kalau kita pengen naik tuwane api akan jadi Muhammad, mudahnya susahnya jadi Nabi Muhammad dan sebagainya, mari kita belajar siklus hidupnya Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Jadi pada waktu kita melihat Nabi Muhammad tuh sampai tanggal sekian loh, langsung itu sifat Nabi, pesan Nabi, kita cinta Nabi loh ya. Dan tanda cinta apa itu? Tanda cinta. Ada tanda cinta. Jadi Ibu, dan tentang mencintai Nabi ada perintahnya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 208 kita diminta untuk berislam secara utuh, totalitas. Wahai orang beriman yang lebih nama itu untuk fisik di kafah, pada tahun itu kutuwati syaitan innahu lakum adu mungkin. Ya Ibu yang semati. Nah dalam berislamnya ada pesan, sapa nandur bakal untung baik. Pakat ini diri-diri siapa berbuat yang akan memanen perbuatannya sendiri. Nah, Bapak menyampaikan pesan Allah ini dalam surat Fusilat ayat tentang man amila sholihan pada nafsi man asa fa'aliha sama buka di dalam di tipu itu sama tindakan itulah. Nah, kalau kita cinta pada Allah dan cinta Nabi ya yang dengan figur model kita ya Nabi Muhammad. Makanya adalah cinta Islam ya. Islam itu agamaku, penuntun jalan hidupku, Quran hadis pedomanku rangkuli. Nabi Muhammad nabiku, jujur itu budi yang harus kita miliki agar kelak kita jadi manusia yang berbudi jujur dan diganti dengan sabar itu, rajin itu, adil itu, soleh itu, santun itu jadi ganti. Ini lagu zaman waktu saya masih mahasiswa ngajar anak-anak atau tahun 85, 83 sampai 87 saya ngajar anak-anak pakai nyanyi nih. Islam itu ada penuntun jalan hidupku, Quran hadis pedomanku, Nabi Muhammad Nabi itu jujur itu rukun yang harus kita miliki. Dan kalau kita jadi manusia berbeda tidak berbuat prok. Itu seperti kita ambil contoh beberapa. Jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, maka meskipun kita punya bergunung-gunung dosa, bergunung-gunung bukit kemaksiatan dan berlaut-laut samudra kemaksiatan kesalahan akan dimaafkan Allah. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau cinta Allah, maka caranya ikuti aku Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurur rahim. Ibu yang mati. Jadi kalau kita mencintai Nabi, bonusnya meskipun kita punya dosa, obat nasuha, kemudian ikuti Nabi, maka akan disayang Allah. Jadi dosa dimaafkan. Yang kedua, berpotensi disayang Allah. Dan kalau berpotensi disayang Allah itu merasakan surat Al-Imran ayat 32. Sini Allah katakan, wa ati Allah wa rasul alakum berhampun. Tak kepada Allah dan Rasulnya, bisa kamu dirahmati Allah, disayang Allah. Di dalam pesan Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari, kalau pengen disayang Allah itu apa saja yang namanya manut Allah itu, dan manut Rasulullah itu. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulun jannah. Semua umat itu masuk surga, illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, bagaimana
siapakah yang bisa masuk surga ya Rasulullah? Nampak mengatakan man atau ani dan belajarlah baman asoni takut apa? Siapa yang tak padaku masuk surga, siapa yang tahu tapi ngeyel, moh rebus surga. Tempatnya mana kaprinya? Yang neraka. Nah Bapak, kalau kita cinta Nabi itu bonusnya apa? Buktinya apa? Kalau bonusnya sudah jelas ya, ampunan dosa, disayang Allah, disayang Allah, maksudnya neraka kaprinya. Jelas ya. Surga mana? Surga akhirat, dunia icip-icip. Karena agama itu agama untuk hasanah fil dunia, hasanah fil. Nah kita jelaskan perbandingan atina, dunia hasanah fil akhirati, hasanah bakina. Jadi icip-icipnya hidupnya juga dapat enak. Nah Bapak Ibu, bukti cinta itu perhatian. Makanya ada sopong ngomong Nabi Muhammad langsung tinggi. Oh tentang Nabi. Oh dia nyata melek. Oh memang hina Nabi ya. Nah ini nomor 6 cek tak gitu. Siapa menghilangkan? Memang ngecek aku minyak aku apa nih? Jangan ngecek Nabi Muhammad ya. Tak ngaku ya. Aku kalah aku waktu itu kocokku. Oleh mau dulu. Tang kayak oh selesaikan. Cek. Ludunya ya mati terus evaluasi ya cuma kita ya aku yang hidup kecil kira-kira ya ada macam-macam kamu bilang saya boleh bicara dengan mama. Wah kejadian ini pernah kejadian di Eropa beberapa tahun yang lalu ada pak guru di sana ngajar mama dibuat kartun dikai bom tidak teroris langsung lapor ini jadi orang Eropa ini lapornya aku diajarin ngomong langsung sunduk cus gurunya mati dibunuh karena menghina. Ini kisah nyata Bapak Ibu, hati-hati ya kalau cintanya itu. Bapak Ibu cinta istrinya dihina. Pernah kejadian di suatu kota di Jawa Tengah itu pas salaman ada taman manten loh. Nah nek taman itu salaman manten putih titik ini langsung berdiri mas gini tangan titik kan zaman manten kan itu kok titik masuk kok diselesaikan dia bayar orang itu dicus hati ini uangnya biasanya juga kok dicus. Lebih pun hati-hati ya, kita jangan remehkan kalau kita cilik rapuh ini rapuh ini diponsor ya waktu ini cocok-cocok berang ini menghina aku kok tak rapuh ini ya mas apa nggak bisa sampai kalau saya kata eksekusi. Lebih hati-hati ya. Nah kalau kita pengen cintai Allah ya mencintai Nabi dan cinta Nabi buktinya apa? Memperhatikan Nabi, apa yang diminta dituruti. Wahai orang beriman, ayatul ulya khairun. Bila nanti suka tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang jadi apa macam wes semangat yang si jo ojo jalur. Nah, dia Nabi mandur maka kita pengen ya sapa wonge yang Nabi Muhammad mengatakan ya, Allah mencintai hambanya muslim yang telah menunaikan kewajibannya kemudian dia itu jangan bermuka masam. Berarti kalau ketemu orang lain apalagi serumah wajahnya nggak boleh masam apa ibu? Rambut digatul. Lucunya ada ibu-ibu di rumah tuh atau digatul di luar rumah tuh ya gimana Pak? Nah, ya Allah. Ada orang yang icik kali mah dia juga gede mana. Wajahnya nggak dipandang. Suami istrinya di jodoh kok aduh make up. Ya Allah, gimana wajah? Ya Allah, ramahnya ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Wali wae bayari ya Allah. Dan mama kita juga dewi. Kita kan disikil nikmati Allah. Kita langsung duit, padahal itu barang dari barang, ya Allah, jangan memikirkan. Lalu tanda cinta itu juga menjaga, mengingat potretnya dibawa karena Nabi Muhammad tidak melarang untuk digambar. Kita tidak membawa potretnya tapi membawa sifat Nabi, bahasa Nabi, rambutnya Nabi kayak apa? Dengan apa yang kita kandungi? Mungkin HP isinya hadis. Apa itu kan bisa diinstalin? Ya disalihin. Bulugul Maram, isinya ada. Lalu Wafilid, lalu Al-Hajjah. Itu apa?
Nabi itu ngapain pakainya keren, Nabi itu ya bisa baca Bapak Ibu. Jadi tandanya cinta di sini ada di hatinya di kan nggak kutipnya nggak ada. Kita bawa sikap Nabi pakai Nabi. Jadi Bapak Ibu sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cinta pada keluarga, untuk keluarga kadang-kadang untuk keluarga waktu masih badannya bagus. Wajah kekinya udah ada pasang lagi. Biasa mati. Nah sekarang, jadi Bapak Ibu dari pesan Rasulullah ini dan Allah ini saya kembali, siapa yang pengen mulia harus buat kebaikan. Nah sekarang pertanyaan itu. Sekarang kalau kita punya niat dalam hidup sehari-hari ini, yang kita mungkin belum lurus nggak apa-apa, yang penting kita lakukan pelan-pelan. Kita bersikap, berkata, bekerja dengan baik-baik, tapi kita mungkin niatnya masih belum karena Allah, karena kita dandani. Karena itulah ada yang pengajian, sebelum pengajian pakai doa dulu, buat membarui syahadat. Kadang kan pengajian mari kita bersumpah raditu billah robba babil islamina wabi Muhammadin ya Rasulullah Rabbi ini wajibni ambil pakai pengajian. Jadi mengerti sadar kita. Nah sampai itu mati. Sekarang kalau kita meniru Nabi akan dapat terus apa? Kemuliaan. Lain batin kita dapat. Apa yang kita tiru Nabi? Paling enggak ada 6 huruf. Nanti tolong Bapak Ibu singkatannya NABIKU. Nabiku. Islam itu agama penuntun jalan hidupku. Quran dan hadis pedomanku. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Apa yang kita ingat-ingat? N. Bapak Ibu, pertama N. Siapa yang mencoba melaksanakan cinta Allah, cinta Nabi, mari paling enggak ya Bapak Ibu, boleh nanti bisa dikurang, bisa ditambah mengingat huruf ini ya, supaya menjadi Nabi Muhammad gak dawi singkatannya ini enggak, cuma saya nampung saja dalam metode pembelajaran itu saya menjadikan yaitu NABIK. Pertama N. Apa N itu? Kalau nama Nabi Muhammad disebut ucapan sholawat Nabi. Kita hendaknya baca sholawat Nabi Muhammad. Muhammad. Mengapa kok nama disebut membaca sholawat? Kan? Yang penting banget. Mendapat syafaat itu apa? Iya. Jadi bukti kita membernya di Muhammad, membernya. Pengikutnya itu suka baca sholawat. Dan sholawat itu mendapatkan grasi pengampunan dosa meskipun kita punya banyak dosa. Tapi dandanannya nggak boleh, tidak boleh lepas dari dua kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak boleh lepas. Nah kita mungkin ada dosa-dosa yang siti-siti, orang itu oke itu. Dan kemudian kita ya jangan lupa baca sholat. Dan yang kedua niru dan nurut Nabi. Misalnya Bapak Ibu, apa yang bisa menghapus dosa-dosa kecil setelah subuh sampai zuhur? Kita menurut dosa kadang-kadang kan nyawang sila begini ditawang. Ternyata sholat bagus itu bisa menghapus dosa. Apalagi ya membaca istighfar. Apalagi sedekah. Apalagi banyak banget. Nah, kalau kita niru Nabi itu, niru Nabi akan dapat jaminan. Seperti misalnya ini, barang siapa yang pengen masuk surga, jangan lupakan harus ikuti pesan Nabi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Nah sekarang kalau orang itu pengen bahagia, harus bagaimana? Menghormati ibunya, memuliakan ibunya, tidak nyentak-nyentak ibunya. Dan surat Al-Isra Allah melarang, bu, nggak boleh. Boleh, wong tua ningin melu anak. Wes bermasalah, lola tak dengan dokter, nanti oke, mau dapat kartu ini. Ya Allah, kalau tahu bila, kan sampai kayak kita mati. Tapi biasa mati. Jadi kita kalau kita banyak nirunya pada Rasulullah, jaminannya surganya lebih dekat ya. Jangan lupa
nama sebut baca sholawat. Yang kedua nama nomor satu nama sebut sholawat. Ini udah banyak mungkin. Semakin banyak nurutnya, nirunya semakin banyak kan sebagian. Karena apa itu? Akidahnya kokoh, bersih. Amalannya kecuali pakai ya. Tak pakai itu hadisnya dipakai hadis yang kuat-kuat. Ya. Kalau tidak sahih, hasan, ya berarti jangan hadis palsu. Ya. Jangan hadis palsu. Ya. Tentang lemah itu ada pendapat-pendapat. Meskipun lemah, kalau Al-Qur'annya mengatakan dikatakan boleh dipakai amalan. Meskipun di dalam pendapat para alim ulama. Baik, sekarang yang ketiga akhlaknya bagus. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita mengikutkan yang Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad pesan ini. Sapa wonge kang tilik wong loro dek iku mlebu ing kebun surga sampai dek mulih maneh. Itu Nabi Muhammad berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Itu Maliki yang sini khafati dan jaga kaya di satu Muslim ya. Kalau tilik wong loro itu seorang masuk dari kebun surga. Kebun surga itu apa kalau di Madinah? Roda. Ya. Padahal roda diyakini umat Islam sedunia, apalagi Imam Syafi'i mazhabnya mazhab Syafi'i ya. Diusahakan kebanyakan mazhab Syafi'i ya. Kebanyakan. Ya roda mesti akan mengajar dungo. Ya, dungo kan? Nah itu yang berarti. Jadi ternyata tilik wong loro membesuk orang sakit itu seperti orang masuk dalam taman surga. Kalau ibu, kalau rumahnya ada taman surganya mau? Kalau ibunya sakit di dalam rumahnya mau? Benar. Wah ibu loro, mau jadi rumahku. Aku nyampiin sebulan. Terus pramurti aku sih mau terus. Iya nak ada saya gombel terus angker bone. Lambe ya. Lebih seperti harusnya bangga kalau ibunya dirawat sampai situ cuma masuk tangga, masuk ke rumah, aku kebun surga sekarang ini. Itu masuk kamar, ibu assalamualaikum, padahal sudah sadar. Ibu, saya sebut kata ibu, bapak tidak orang sakit, masih apalagi ibunya bapaknya ya, atau suaminya atau istrinya, tentu nyebut namanya meskipun itu koma. Karena ternyata orang-orang dikatakan koma sampai 2 tahun, bahkan dikatakan koma nggak begitu dia saja, ternyata dia tahu siapa yang sayang dia. Itu ada kisah nyata ya. Orang di wajib ini di negara maju ya, kan ada wajib militer namanya. Jadi mahasiswa sudah lulus kerja, sebelum kerja dia wajib militer, harus bela negara dulu. Sampai sekian tahun Pak, itu wajib beberapa negara ya. Nah, waktu latihan perang itu dia dunia itu harus kan bungkuk pas sekolahnya itu. Nah, pelatihnya kan pakai senapan musik, dulu. Padahal dia kena batang otaknya, tidak sadar 2 tahun. Diduga dia akan mati. Tahu kabeh. Ini kisah nyata. Tapi ternyata pada tahun kedua ketiga itu bisa sadar pula, bisa menolak. Itu aneh. Para dokter mengatakan tidak mungkin dia bisa sadar lagi. Dia cerita tentang perawat itu sabar, perawat itu sabar, itu galak sabar. Artinya menikahi perawat yang sabar yang merawat dia. Di Bapak ada juga orang dikisahkan pernah mati suri 2 hari, pernah mati beberapa sampai mau diberangkatkan ke kubur, ternyata bisa tahan ya. Dikatakan dalam kitab ada buku ya, namanya bangkit setelah mati. Itu kisah nyata ya. Ternyata orang yang katanya mati kemudian ternyata hidup itu tahu siapa dia waktu koma di rumah sakit itu. Assalamualaikum, ibunya pengestu, padahal itu ibunya nggak sadar. Dicium tak dia tahu karena itu anak soleh. Disadar melek, kamu yang baik pada saya itu bukan ibu. Ternyata orang yang sakit meskipun koma itu sebenarnya lihat kita. Gitu. Makanya tetap apalagi masih hidup itu harus sopan pada orang yang sakit. Meninggal saja boleh nggak kita nyanyi di atas kuburannya? Tak boleh Bapak Ibu yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu mari kita upayakan kalau tilik wong loro itu alhamdulillah. Lebih itu dokter Pak Pram itu palanya besar. Iya nek karena melaksanakan hadis 4 musim ini. Pak dokter kenapa ambil pasien? Ya biar dapat honor.
Dia dapat Pak Dokter. Kenapa Pak Dokter Pak perawat pasien datang kunjungan pasien? Karena melaksanakan sunnah Rasulullah Hajar Husain. Sekaligus saya bekerja. Bekerja itu melaksanakan sunnah Rasul juga. Dia dapat pahala, tidak dapat uang, dapat pahala. Sama, tampilannya profesional, tapi beda dapatnya. Bapak Ibu, mari kita luruskan kita mengopeni orang tua kita, taat pada suami, baik pada istri, itu karena Allah Ta'ala. Dapatnya rumah tangga sakinah, tapi bukan karena takut alasan dunia. Itu yang kedua. Ini Bapak Ibu harus pas pada dan minta maaf. Kita masih pada B. Kalau orang yang cinta Nabi itu pasti meniru Nabi, yaitu B, hidupnya bersahaja. Sojo, ampun dia sugih banget. Bersih pakaiannya, bersih makanannya, bersih rumahnya yang bisa dibersihkan. Kalau rumahku awet, apa kok ini bersih? Anu ya, kok dilepok, apa kok? Tanah kok, apa kok? Kok apa kok? Gede apa kok? Kajus apa kok? Ini bersih. Apa? Bersih. Kemudian I, cari ilmu sebanyak mungkin. Sedalam mungkin, sepas mungkin, dan kalau bekerja itqan. Apa itu itqan? Profesional. Ini pesan Nabi semua ya Ibu. Allah Ta'ala berkata dalam surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 14, Allah berfirman sana, ya rafa'iladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Allah maka derajatnya beriklan dan berilmu dari kamu sekalian. Bapak Ibu yang hormati ya. Jadi ini orang itu tadi akan mencari ilmu sebanyak mungkin, seluas mungkin, tapi dengan catatan bermanfaat. Dan kalau bekerja itu apa? Mengerjakan sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi ada 12 ya. Kemudian apa? K-nya apa? Kuat badan dan jiwanya. Kuat badan dan jiwanya. Caranya bagaimana gitu? Ini ada 9 langkah yang praktis. Ini dalam tentang Asmolondono, tapi ini saya ada hadisnya sama ayatnya ya. Cuma supaya mudah ingat, ingin sehat jarang sakit, makan minum toyot amal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial di tempat-tempat sosial. Intinya ada 9. Kalau kita pengen sehat, kuat raga dan jiwanya, makan halaman. Pak, apakah makanan bisa membangun kejiwaan? Bisa. Makanan bisa bergembira kan? Contohnya apa? Tomat, cabai, kemudian coklat itu bisa membuat gembira. Apalagi gratis, ya Allah. Dahar di warung SSI Mas Yoyo, Mas Yoyo itu orang teknik kimia ya. Itu teknik kimia UGM, anak yatim, usaha bisnis. Teknik kimia enggak sambel enak era jana. Teknik kimia itu. Pak contoh sukses ya. Nah, ternyata tapi itu kalau pengen jajan harus yang paling gembira. Apakah ada makanan bisa bikin sakit? Wajah jadul ada, banyak. Mahal rasa tuku, ada yang bisa nyetel masa kaca sampai banget tuh. Jajaknya ternyata bayarnya kurang untuk diberitakan polisi loh. Bisa nyetel. Ini ya satu porsi harganya sekian, ternyata satu porsi kecil. Jadi wajah untungnya dijajak semua. Nah habis berapa juta itu? Dia nggak bawa uang. Akhirnya nyaman, didiskon 1 juta berapa? Tetap tek-tekan. Bapak Ibu, itu bikin plus namanya. Yang kedua, tentang makan itu kan ada caranya. Makannya gimana, caranya makan gimana, mulutnya gimana. Kalau mau makan doanya apa? Kalau udah habis setengah piring atau lebih, belum makan, belum bismillah doanya apa? Habis makan, disuguhi doanya apa? Disuguhi snack. Ada tulisannya selaksa sudah dimakan snacknya, mendoakan apa atau minumnya jadi glek-glek. Ternyata kata-kata Islam ada semua. Kalau habis disyukur kita doa apa? Allahumma barik lahu
fima razaqtahum wa qul lahum terkabung. Lali aku. Itu juga bulan-bulan. Itu belum tahun. Ternyata kalau Bapak Ibu jamaahnya yang utama itu yang untuk siapa? Yang itu. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkailah setiap orang yang dosa sekeluarganya, berkailah. Waghfir lahum, ampun dosanya ya Allah, yang dosa sekeluarganya. Barkahum ya Allah, kasih sayangnya dia sekeluarganya Allah. Ini doa yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak ibu itu dulu mau sing kira doa Quran. Ini doanya apa? Gak apa-apa. Kalau yang penting mau sing soleh ya. Nek soleh itu keuntungannya apa? Fotokopi pahalanya itu ngalir padanya cukup sampai 40 hari loh. Keren banget. Kalau kita masuk barang haram, ketolak jual berapa hari? 40 hari. Nek halal, ya Allah, selaksa, mayangan. Wah, aram-aram, lah. Problem, orang mati maupun dosa. Tidak ada orang ketaplok di 40 hari energinya yang bikin ini. Ini yang turun ininya aku. Ini turun 4 orang. 40 hari Pak, amal soleh kita kopi pas saja. Maka kalau jamaah pengajian yang tahu, jemaah haji yang tahu itu mesti sengaja jangan berdua aku yang ambil snacknya. Mesti gimana itu? Karena 40 hari. Itu tadi tolong ya. Yang dikupas panjang Ibu, nggak saya kupas ya. Yang penting olahraga jangan lupa berjalan, memanah, renang dan berkuda. Kemudian tidak stres, kalau stres sampai jam bukan? Kompor hati iku limo perkarane ingkang bisa maca Quran. Sabarane kaping pindho salat wengi. Lawan kaping telu kang saleh. Bulan kaping papat zikir wengi. Ila suwe kaping limo weteng ira. Ingkang duwe kaping 6 rasane karo Tuhan. Ila jajan piknik. Ya bisa berstres. Bila jajan piknik itu jangan stres. Ya Allah rasanya ini kemelipi. Ya Allah. Ini dosa. Ibu, yang rasanya, Bapak Ibu, nek diceritakan pada orang lain, misalnya cari solusi. Tanya, dok, ada masalah apa konsul boleh? Konsul dok, ada laki-laki, jadi ini perempuan. Ini dirubah, kinerja itu langsung ada perempuan misalnya. Seorang laki-laki ngomong tuh berarti bojoku ya. Diwali aja dari suaminya. Maaf kalau nanti ada seorang wanita pria, jadi itu bojoku dia itu kan bojoku. Ya oke, pria itu punya hobi gini, solusinya gimana ya? Oh gini Bu, caranya gini Pak, gini. Padahal aku nanti tak berprakteknya bojoku tak kasih dengan metode yang diajarkan oleh beliau. Biar nggak ngerasani. Ya udah seperti ada seorang laki-laki, saya gitu ya biar itu bisa hidup bersama Anda. Iya betul. Ya dia itu ada. Jadi rasain betul deh. Macam pancing dokter psikolog pintar, banyak pancing kenapa pintar? Ya. Oh dokter lalu psikolog dihapusin, ngerti ya dihapusin. Pancing saya tahu aku. Kalau kamu tidur ya gitu. Dia itu aku kan lupa. Bu dokter betul dia tuh sampai saya itu nggak ngomong betul. Terpasang ketemu ibu jenis berarti. Itu psikolog. Kemudian dokter, kemudian para ahli kriminal bagian intelijen itu pintar-pintar. Itu yang saya mati, terakhir itu ya, umurnya bermanfaat. Bapak Ibu, ketika ini, kalau ini ada 9 ya, ini kan Bapak Ibu ada pas, masuk tak terakhir semua ini 9 jam yang mendalam. Umurnya bermanfaat di Bapak Ibu, kalau kita berusaha jadi orang yang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Khairun nas, akalhum. Nah, sebagai orang yang bermanfaat bagi orang, mari kita jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, apa jalan cepat menabung amal terbanyak? Ada 5 kegiatan. 1, sholat sholuhan. Sholatnya kumulatif. Apa itu? Wudunya benar. Sholatnya api nira wudu, des langsung. Wudu benar. Waktunya benar, bacaannya benar, gerakannya benar, berjamaah khusus di masjid. Apalagi Masjidil Haram. Sekali sholat 100.000 kali. Nek dewe nek jamaah
Jadi 2,7 juta ya. Wah, keren. Pernah jadi imam masjid di masjid kalau? Saya pernah. Ini jamaah aku kok. Jamaah haji. Udah, telat jam sapa. Jam sapa kok maghrib, maghrib itu salah tuh imam aku. Imam jadi kalau. Bisa. Ya saya dari sejak tahun 2007 ya. Kemarin mesti itu umroh. Ya saya seringnya di Masjidul Imami, tapi jamaah saya. Yang kedua, yaitu banyak doa dan zikir. Semakin banyak doa zikirnya makin bagus. Bapak Ibu punya mata? Keren, pahalanya banyak. Bapak Ibu beser? Keren, pahalanya banyak. Uyah kan. Masuk doa, keluar doa. Masuk mau pipis, duduk kan bagus tuh duduk itu. Nek digawe bener. Yang rasa nyanyi di kamar mandi Allah. Coba kutuliskan lagi di Bengawan Solo. Aja nyanyi yang di kamar. Ya, udah, sudah selesai dapat pahala, pipis berpahala. Ya Allah, makan berpahala, makan, habis naik lagi, makan lagi, doa lagi, habis makan doa lagi, hobinya bubuk, kejar lagi, bubuk, dungo, tangi dulu, dungo, pipi, elek, cucuk, dungo, ya kan? Mimpi kan aja, ibadah jelas-jelas, coba, bubuk dapat pahala, bubuk mimpi, elek, tangi langsung cucuk dapat pahala, itu ada doanya, mimpi apik juga berpahala, tangi dulu berpahala, oleh mas tahajud, oke, kerja tahajud berpahala. Kalau ngomong pakai tahajud kali, pernah layani suami itu berpahala lagi, ya Allah. Soalnya kalau suaminya itu tegangan tinggi, ini nggak kecuali takut jadi jajan nih, paling satu, paling ini, pamalin. Rumah imannya kuat, yang zina, itu hukumnya apa? Apa bu? Dirajam sampai berarti menyelamatkan suami dari hukuman mati. Besar banget pahalanya itu. Mas, dia ayo, oke, menyelamatkan dia juga. Nah, perlu ibu, mas, yuk, kita jodohin rokok yuk, juga jatuh ibu ya, nggak apa-apa. Tapi ibu yang termati, yang kalau zikir yang terbaik, subhanallah, terus, walhamdulillah, terus, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Tambah apa lagi ya? La haula wala quwwata illa billah. Tapi bagus ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tambah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, sulit pakai 7 ini ya. 4 yang pokok, tambah 3 ini. Ini ya jangan disempak biar pertimbangan. Gabung biar. Jadi ini gangju, naik pas abang berhenti, naik hijau, melaku, naik kuning, gas. Ya Allah. Sebaiknya naik kuning jangan digas, tapi dihentikan kemudian gabung sedikit. Lumayan, dapat 1 menit. Yang ketiga, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini beritahukan yang berpahala besar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allama. Jadi Bapak Ibu kalau pengen jadi orang yang bagus, mengajarkan orang berarti melaksanakan hadis. Apalagi ya, berdakwah dan menolong orang lain. Berdakwah dan menolong orang lain itu pahalanya besar banget. Apalagi Bapak Ibu seandainya penghuni kubur itu dibangkitkan, apa yang diminta Bapak Ibu? Masalah yang banyak, berdakwah enggak? Apa kira-kira? Sedekah. Jadi mari kita perbanyak zakat, infak, sedekah. Lagi ada dapat. Jadi makanan yang itu sering apa? Nabi itu sering bersedekah air. Nabi. Kurangkan air minum tapi airnya tidak dimasak. Ini air lelaki, mineral. Air minum lagi. Mineral. Besok bikin yang dulu. Jadi air matang jika orang Pak Tuhan ini sama tuh. Ini kan mahal ini tuh. Ini jangan ini teh. Ini satu dengan teh dua ini. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kalau jumlahnya dari berapa gelas ini? Makanya
minimal mendoakan apa dengan beri sedekah air minum. Nabi Muhammad itu suka beri air minum. Terakhir umroh haji itu jangan cepat nabung aman, tapi ada jalan yang membuat habis pahala kita, yaitu SDSU, sombong, gosip, ngerasani itu. Jadi ibu sampai kerajaan itu bisa menghapus mentransfer pahala kita. Sombong, gosip, terus apa ya? Syirik. Wah, paling ngeri. Terakhir, ukit-ukit kebaikan, menghapus semua pahala kita. Ngelingan tak sekolah, ini juga anak, ini bukan anak masuk. Wah, ini mana? Enggak tak cintas aja dari. Wah, ngomong gitu Ibu, padahal udah sampai menikahkan dia. Terus ngomong gitu, ada beda kata. Pahala kita habis semuanya di masa lalu. Hanya ngomong berapa detik, hanya tadi Bapak Ibu, semoga kita tidak melaksanakan ini. Itu Bapak Ibu yang hormati, mari kita berusaha dengan apa yang kita bisa, berdoa kepada Allah agar kita diberi nikmat, jangan sampai nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, masakan yang bagus, masjid yang makmur seperti ini, termasuk sponsor-sponsornya, jangan sampai cepat berlalu, jangan cepat berlalu. Bapak Ibu kalau pengen rumah tangganya baik, jangan cepat berlalu, karena ada lagunya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Dan itu doanya ini, Allahumma inni a'udzu bika min nikmatika. Ya Allah, bujuku sayang sama aku, jangan sayangnya hilang. Ya Allah, rumahku ini, jangan nikmatnya hancur. Ya Allah, mobilku enak banget, sampai. Nah, pakai doa ini. Yang kedua, watahau yang biadika, supaya kita nggak sakit, pakai doa ini yang hijau itu. Supaya kita nggak sakit. Kalau dikupas, berarti bisa rame banget. Yang ketiga, wafujati nikmatika wafujati. Maaf, tak katakan tadi maaf. Wafujati itu bukan dipotong nggak takutnya darurat. Wafujati nikmatika. Dan dari cepatnya siksa atau pembalasan. Yang terakhir kadang-kadang kita berbarengan mendolimi kita lain dibalas Allah tuh. Ya Allah jangan dibalas ya Allah, saya nggak berusaha. Nanti aku sadar, bener ini jangan dibalas ya Allah. Nah itu. Yang terakhir belajar nisa podcast saja dimulai Allah. Mari kita lagi Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujati nikmatika wa jami'i sahatika. Videonya tadi udah ya, itu tadi kita jangan lupa doa bejo nafsi gol-gol tancap berkah. Al-Min ya dosinda Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzili. Sak gol-gol ya Allah kita cari tempatan yang berkah sedang berbaik tempat pemerintah. Bagi yang punya utang jangan lupa amalkan doa ini dari hadis Nabi. Yang ahli utang, yang utangnya dan lunas itu tolong ya. Kenikmatan jadi ini enggak apa sekedar utang dan lunas, jadi yang tak juga, yang hanya dari kepada Allah. Allahumma qini, Allahumma qini, bihalalika, an haramika, wa aghnini, bifadlika, amman siwa. Nanti mari kita terus ya. Kalau belajar jangan lupa SDT ya, kerjakan yang kita tahu, jangan lupa ajarkan apa yang sudah kita tahu. Jangan lupa sekali lagi mari kita sering mengingatkan pada saudara dan kesadaran kasih sayang. Dan jangan lupa kalau orang sukses seperti Pak Allah katakan dalam surat Al-Balad, mendaki lagi suka. Nah kita santai, bimbing akhirnya bakal sengsara. Jangan lupa rumus dan jangan mengambil jalan pintas apa ya. Usaha atau jadi bos jangan pakai jamu instan bos. Ubah coba jadi bos. Semua itu harus berproses. Jangan lupa rumus tadi ini nanti tadi ya. MAP. Sekian dari saya, ada pertanyaan tidak ada. Mari kita berusaha. Apapun yang kita lakukan selalu 3B ya Bapak Ibu. Selalu berpikir, berkata, berbuat harus 3B. Asal baik, benar dan berguna. Baik, benar, berguna. Bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi siapapun.
baik menurut Rasulullah, benar menurut Rasulullah dan Allah. Sekian dari saya, ada pertanyaan?